warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kita. Jumpa lagi dengan saya Syafira Anadirin di acara kesayangan kita semua, acara Kita Talk. Kita Talk merupakan salah satu program televisi Universitas Ahmad Dahlan yang tidak hanya membahas seputar apresiasi, tetapi juga inovasi, prestasi, dan paling penting tentunya mengedukasi. Nah, malam ini persiapan menuju peringatan Milad ke-26 televisi Universitas Ahmad Dahlan menjadi tema di Kita Talk kali ini. Nah, sudah bersama saya di studio, bersama kita semua di studio sudah ada dua narasumber dari televisi Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama ada Mas Dimas Lovian Dwi Nugroho. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sobat kita, Mas Dimas ini merupakan Ketua Panitia Milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sampingnya sudah ada Mas Muhammad David Rivaldi. Selamat malam, Mas. Halo, selamat bisa dada-dada dulu ya. Keluarga yang ada di rumah. Masuk TV? Iya. Alhamdulillah masuk TV. Udah ngabarin Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Di keluarga besar ya? Grup keluarga besar. Alhamdulillah. Kabar baik? Alhamdulillah baik, Mbak Safira. Nah, sobat kita, Mas David ini merupakan Direktur Utama Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita langsung sebelum ngobrol deh. Lupa, aku udah pengen ngobrol aja, belum kenalan ya. Asik. Oke, kita kenalan dulu. Bisa dari, silakan Mas Dimas dulu. Perkenalan ke sobat kita. Halo sobat kita, perkenalkan saya Dimas Lovian Dwi Nugroho. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya di sini sebagai Ketua Milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Siap. Oke, nah selanjutnya silakan Mas David, bisa kenalan dulu. Halo sobat kita, perkenalkan nama saya Muhammad David Rivaldi, biasa dipanggil David. Saya kelahiran Lampung, terus saya di sini menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Saya prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Oke, sama-sama Ilkom ya? Iya. Oke, saya beda sendiri di sini, PBSI. Oke, nah kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya, sahabat kita udah nggak sabar nih, kita pengen ngobrolin apa seputar Milad. Oke, sebelum masuk ke Milad, kita bahas televisi UAD terlebih dahulu. Bisa dijelaskan Mas, televisi UAD itu sebenarnya apa sih? Oke, siapa yang jawab, saya? Oke. Sebagai direktur. Siap. Jadi teman-teman, sobat kita ya manggilnya ya. Oke, sobat kita. Jadi gini sobat kita, televisi UAD merupakan komunitas yang kelasnya itu universitas. Jadi tidak di bawah suatu prodi atau fakultas. Jadi semua jurusan bisa masuk di TV UAD. Dan TV UAD ngapain aja sih, atau TV UAD itu apa sih gitu kan. Jadi TV UAD komunitas yang bergerak di bidang pertelevisian. Jadi teman-teman yang di luar prodi broadcast, mungkin di luar Ilkom dan lain-lain, dan punya hobi tentang broadcast atau pengen tahu di dunia broadcasting atau pertelevisian, ya ini tempatnya, TV UAD ini yang mewadai, seperti itu Mbak Safira. Oke, berarti itu tadi ya, televisi UAD ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang broadcasting, yang nantinya berharapnya bisa melahirkan broadcaster handal di bidangnya, seperti itu. Oke. Nah, bisa dijelaskan sedikit soal sejarah berdirinya nih, sejarah berdirinya televisi UAD ini seperti apa? Seperti yang sama-sama kita tahu kan, televisi UAD ini merupakan televisi kampus pertama di Indonesia ya? Benar. Bisa dijelaskan sejarahnya? Sejarah singkat. Sejarah singkat, awalnya para kakak-kakak senior kita, para alumni, itu termotivasi dengan CCTV. CCTV? Iya, wah. Motivasinya CCTV. Terus barulah mereka berkumpul membentuk komunitas, yaitu komunitas TV UAD. Setelah itu berkembang, mulai menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait. Contoh kayak dulu berkontribusi dalam pembangunan TV, salah satu TV lokal Jogja seperti itu, terus menjadi salah satu kayak distributor konten untuk TV Muhammadiyah seperti itu, dan akhirnya sampai detik ini ya TV UAD tetap eksis di dunianya seperti itu. Oke, luar biasa ya, sejarahnya tidak main-main nih, merupakan televisi kampus pertama di Indonesia dan juga sempat terlibat juga dalam berdirinya televisi-televisi lokal. Oke, nah tadi kan kita udah bahas soal apa itu televisi UAD, sejarah singkatnya juga. Kegiatan televisi UAD sendiri nih, apa aja? Untuk kegiatan yang pertama, kita
bergerak di bidang pertelevisian gitu. Kita mencoba untuk bikin program yang formatnya televisi seperti itu. Contoh kayak sekarang tuh kita ada Kita Talk, terus ada Redaksi Dahlan untuk di bidang news, terus di bidang talk show, soft news itu ada Kita Talk, terus ada lagi Mantra seperti itu. Nah, itu kan dengan harapan sebagai mewadahi untuk teman-teman itu berkarya atau belajar tuh nggak hanya belajar teori, tapi ya langsung praktek. Gini loh caranya gitu. Walaupun kita belum bisa sepenuhnya seperti format dan struktur TV besar, tapi setidaknya kita mencoba untuk menjadi komunitas TV yang TV banget gitu. Seperti itu Mbak Safira. Oke. Nah, kalau bicara soal tema kita malam ini nih, kan persiapan menuju peringatan Milad ya. Oke. Nah, sebenarnya Milad Televisi UAD itu sebenarnya apa sih, dan juga berdirinya tuh sebenarnya kapan tepatnya gitu? Oke, mungkin biar Dimasnya jawab. Oke, boleh. Oke, jadi Mbak Safira, Milad Televisi UAD itu Televisi UAD itu lahir di tanggal 28 April 1996. Jadi sekarang Televisi UAD itu sudah menginjak ke umur 26 tahun. Jadi tahun ini kita akan memperingati miladnya di tanggal 28 April dan tanggal 29 Mei-nya buat acara puncaknya. Acara puncak, oke. Ya, berarti ada selang waktu sekitar berapa itu? Satu bulan ya? Oke, 1 bulan. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya, soal Televisi UAD, soal Milad itu seperti apa, nanti konsepnya seperti apa. Pasti sobat kita yang ada di rumah penasaran banget. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Talk. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Oh iya lah, tapi lek golek nang ndi? Pak Bagyo. Ra ono, Cik. Keduse wis tak doli wingi ning rasokan. Kira-kira nggo ngapa ya? Lah nggo ngapa ya? Hadiah jutaan rupiah plus piala bergilir. Aku ngerti apa sing arek dhewe gawe dan. Aduh, lah ya aku pas sekolahane ning kono. Nggak ada cewek. Aku salah. Aku salah. Ya wis kesing salah. Lho kok nanti aku jarine aku ya salah. Yo aku ya salah.
Halo sobat kita, balik lagi di Kita Talk. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi bareng Mas Dimas dan juga Mas David tentang persiapan menuju peringatan Milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, tadi sudah menyinggung sedikit soal apa sih itu Milad gitu kan. Nah, Milad ini kan pasti mengangkat sebuah tema nih. Nah, temanya itu yang diangkat di Milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan ini apa sih, Mas? Untuk Milad ke-26 ini kami semua dari Televisi UAD mengangkat tema yang kreatif broadcaster in digital era. Artinya apa tuh? Bisa diartiin? Jadi maksud dari tema ini sendiri itu kita sebagai anak muda yang berkreatif tentunya itu harus menjadi broadcaster handal yang ada di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Di era digital saat ini ya. Kan di era digital nih sekarang udah pesat banget nih Mbak teknologi informasinya. Jadi kita harus bersama-sama dengan anak muda yang kreatif ini ngikutin alurnya dari mengimbangi gitu. Oke. Nah, itu tadi temanya ya. Nah, kalau rangkaian acara Miladnya sendiri seperti apa? Untuk rangkaian acaranya, yang pertama kita ada lomba. Ada lomba, di situ kita ada mengangkat 3 lomba. Ada news anchor, ada lomba TikTok dan juga lomba VO iklan, voice over iklan. Itu dimulai pada besok pada tanggal 22 April. Oke, dicatat ya, 22 Catat April. nih teman-teman, tanggal 22 April 2022 sampai akhirnya tuh di tanggal 25 Mei. 25 Mei batas akhir untuk submitnya. Setelah itu kita ada peringatan opening ceremony-nya di tanggal 28 April 2022 yang akan dilakukan secara online di channel YouTube Televisi UAD tentunya. Dicatat juga tuh di mana tuh tayangnya ya, di Televisi UAD ya, YouTube. Terus selanjutnya kita ada acara puncaknya di tanggal 29 Mei 2022. Berarti jadi ntar situ sekalian dengan acara closing ceremony-nya. Sekalian closing gitu ya, acara puncak sekaligus closing. Ya, benar. Nah, kenapa acara puncaknya tidak dilaksanakan sekaligus di tanggal 28 April, Mas? Alasan kita memilih kenapa kita menunda, bukan menunda sih, kayak kita cari waktu yang lebih tepat. tepat ya bahasanya itu, karena sekarang kan bulan Ramadan, jadi menurut kita kayak kurang pantas saja untuk membuat acara di bulan Ramadan seperti ini, karena ada waktu-waktu yang kita ada waktu yang buat nyari pahalanya, itu jangan sampai terganggu lah. Lebih fokus ke ibadah gitu ya. Kita maksimalin yang bulan Ramadan ini. Setelah itu baru kita acara puncaknya ada di bulan selanjutnya. Nah, itu tadi kenapa alasannya tidak dilaksanakan acara puncak pada tanggal 28 April. Nah, kalau kita lihat sama-sama nih, ini kan perayaannya itu bukan berpapasan juga ya, dibarengi juga dalam rangka bulan puasa gitu kan, dan juga Hari Raya Idul Fitri melewati gitu kan. Nah, dari sudut pandang direktur sendiri nih, apakah itu menjadi sebuah kendala atau justru malah menguntungkan seperti itu? Mungkin untuk tentunya di semua kegiatan ada plus minus, pasti ada kendala seperti itu. Kalau untuk kendalanya, alhamdulillah kru-kru kita bisa mengatasi sih. Mungkin kayak contoh, pasti kendala yang paling besar adalah pulang kampung. Pulang kampung iya, ya, pulang nggak kampung ada kru gitu jadinya. Iya, nggak ada kru untuk mempersiapkan. Tapi alhamdulillah kita bersama kru komunikasi, terus akhirnya kita memutuskan untuk kita tapping. Jadi itu syuting duluan, terus nanti di live-in pas tanggal 28 seperti itu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dan salah satu solusi juga. Jadi ada kendala juga ada solusi gitu. Alhamdulillah seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang mudiknya di luar jadwal, ya ini menjadi kendala juga gitu. Betul. Menjadi kendala tersendiri seperti itu kan. Tapi sejauh ini untuk kendala-kendala yang ada bisa diatasi masih bisa diatasi. Itu sih kendala itu, sama mungkin karena ibadah seperti itu ya. Jadi kayak rapat kita mundur kalau enggak kita majukan gitu, yang biasanya itu kita
habis maghrib, karena ini habis maghrib ada buka puasa, terus dilanjut juga tarawih. sholat tarawih, seperti jadi kita setelah sholat tarawih dengan tujuan tidak mengganggu kegiatan ibadah kru televisi UAD seperti itu luar Kak. biasa sekali. Berarti tetap antara mengikuti komunitas, kegiatan komunitas dan juga ibadahnya Iya. seimbang ya, Soalnya balance ya. dunia dan akhirat harus seimbang. Betul, Iya. betul. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Dimas nih, ada beberapa tangkai lomba. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih tangkai lomba voice over, terus juga ada tadi TikTok, ada news anchor gitu. Mungkin apakah Mas Dimas dan juga teman-teman di televisi UAD melihat perkembangan dari masyarakat atau mahasiswa dan juga target lomba ini lebih mendalam di sana atau bagaimana? Ya, itu salah satu jadi faktornya ya Mbak Safira. Karena yang kita tahu semenjak pandemi kalau nggak salah yang saya ini, TikTok itu menjadi aplikasi yang nomor 1 sekarang. Jadi otomatis penggunanya itu banyak sekali. Jadi kita memutuskan untuk yaudah kita lomba TikToknya. Dan untuk news anchor dan VO iklan itu kita pilih karena kita tidak mau terlalu jauh dari lingkungan kita yang pertelevisian ini. Dalam televisi kan ada voice, ada iklannya, yang itu juga ada talent untuk voice overnya dan juga pembawa acara dan untuk news anchornya itu tersebut. Berarti nggak jauh-jauh dari kegiatan televisi UAD juga ya? Kita nggak boleh melupakan televisi UAD-nya. Betul, karena itu identitas utama gitu ya. Identitas utama kita, jadi nggak boleh dilupain. Dan bisa juga menjadi pengkaderan juga ya, regenerasi selanjutnya kalau misalkan bisa juga untuk ajang promosi, betul kan? Nah, menarik ya. Nah, selanjutnya apa nih yang membedakan antara milad 26 ini dengan milad-milad sebelumnya? Kan sudah berjalan selama 26 tahun ya, televisi UAD sudah cukup lama. Lalu apa yang membedakan milad tahun ini dengan milad-milad sebelumnya? Karena saya di sini masih sebagai kru baru, jadi saya kurang mengetahui sebelum-sebelumnya ada apa. Mungkin bisa dijelaskan dengan Bapak Direktur ya. Silakan Bapak Direktur. Untuk milad dari karena udah 26 nih ya, karena 26 pasti per tahunnya itu milad punya ciri khasnya masing-masing, punya kesuksesannya masing-masing seperti itu. Tapi yang membedakan adalah menurut saya pengaruhnya adalah masa gitu kan. Masa pasti kemarin juga bagus, kemarin juga wah meriah gitu. Tapi yang membedakan salah satu faktornya masa yang sekarang berganti. Dan kenapa kita tema juga era digital, karena itu ada kaitannya dengan semua ini Mbak, maksudnya semua ini semua yang kita lakukan gitu, kayak ada lomba TikTok seperti itu. Terus yang membedakan kalau dari milad tahun lalu ya, kalau tahun lalu karena kita pandemi, kita untuk milad itu hanya syukuran saja. Tapi kita sekarang sudah melihat perkembangan pandemi alhamdulillah makin menurun. Jadi kita mencoba untuk diawali lagi, kita bikin acara yang lebih besar lagi, acara yang di outdoor, mungkin ada konser nantinya seperti itu Mbak Safira. Jadi kalau perbedaannya mungkin di situ. Itu dari perbedaannya ya. Nah kalau sebenarnya dari televisi UAD sendiri, tujuan mengadakan milad ini selain untuk memperingati milad televisi UAD sendiri itu, apakah ada target khusus seperti mempromosikan televisi UAD, membranding televisi UAD, atau mungkin ada tujuan-tujuan lain? Saya atau panitia. Kalau untuk tujuannya yang pertama kita yaitu tadi ya promosi dan ngasih tahu ini loh TV UAD gitu. Itu tujuan paling utama gitu. Terus yang kedua kita sebagai komunitas UAD juga mengupayakan hal yang kita lakukan di milad ini berdampak baik dengan universitas seperti itu Mbak. Jadi target sasaran kami kenapa masyarakat umum dan siswa itu karena itu tadi kita berusaha nge-branding TV UAD dan UAD. Berarti tujuannya tidak hanya internal dari televisi UAD sendiri, tetapi juga ingin juga membangun relasi dengan pihak luar, juga membranding kampus tentunya, membranding televisi UAD juga. Nah, balik lagi nih, tadi kan kita udah ngobrol soal konsep dari rangkaian acaranya sendiri kan. Nah, apakah itu nantinya opening ceremony-nya dilaksanakan secara luring atau daring atau bagaimana? Atau juga bisa dijelaskan mungkin lokasinya di mana? Bagi sobat kita yang ingin menonton, mungkin bisa juga ikut gabung.
Jadi untuk opening ceremony-nya itu kita di taping dan itu akan di-live-kan di tanggal 28 April 2022. Dan untuk itu berarti secara online dan untuk acara closing ceremony dan acara puncaknya itu di tanggal 29 Mei 2022 itu dilaksanakan di halaman parkir kedokteran Gedung Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Jadi itu acaranya secara offline dan kita mengundang mahasiswa UAD tentunya, mahasiswa umum dan juga masyarakat umum dan juga siswa tentunya. Berarti targetnya banyak ya, tidak Banyak, cuma mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan saja ya? Ya, untuk membangun relasi kita semua. Betul. Nah, kalau dari konsep tanggal yang 28 April sendiri, yang opening ceremony, konsep yang mungkin bisa di-spill sedikit, konsepnya seperti apa sih? Untuk konsep acara 28 Aprilnya itu kita bisa dibilang apa ya, acara formalnya, acara untuk kita bersyukur dengan ulang tahunnya televisi UAD yang ke-26 ini. Di situ ada sambutan-sambutan, ada sambutan dari pembinanya, tentu juga ada ucapan-ucapan dari orang-orang penting dari universitas dan teman-teman lainnya, kru-kru juga. Dan ada penampilan band juga sebagai hiburan di 28 April itu. Ada penampilan band juga? Ada dong. Nah, itu kan penampilan bandnya tanggal 28 nih. Nah, 28. Acara puncaknya pasti ada gustarnya nih. Ada nggak? Ada pasti ya. Ada pasti ya. Boleh di-spin? Mungkin ini ya, ciri-ciri mungkin. Ciri-ciri. Kita kasih ciri-cirinya nih. Ciri-ciri bisa main musik. Bisa musik. Habis itu bisa nyanyi. Artis yang berada di sini tapi nasional. Insya Allah artis nasional. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah artis nasional. Amin. Kita doakan sama-sama biar bisa tercapai ya, biar benar-benar terrealisasi ada artis nasional yang ikut merayakan, memeriahkan televisi milad televisi Universitas Ahmad Dahlan ini. Nah, sama ini tambah dikit ya Mbak. Boleh. Adanya di acara 29, yang 29 nih kan konser, itu bakalan konser dan itulah acara di outdoor. Itu juga untuk mengobati kangen teman-teman akan konser. Soalnya saya pribadi juga selama pandemi nggak ada konser. Konser ya? Lewat Zoom. Nah, makanya kita adakan offline yang di tanggal 29 gitu Mbak. Rasanya beda ya kalau misalkan lihat konser secara online gitu ya? Beda, vibes-nya beda ya. Tidak ada bedanya dengan kita lihat video klip di YouTube. Iya, betul. Angkat tangan di atas itu. Angkat tangan sendiri. Angkat tangan sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak angkat tangan pun penyanyinya nggak bakal tahu. Betul. Oke, kita akan sambung lagi pembicaraan kita soal milad televisi Universitas Ahmad Dahlan dan kira-kira seperti apa konsep di acara puncak nanti. Nah, kita bakal tanyakan lagi nanti lebih detailnya kepada Mas Dimas dan juga Mas David. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Talk. Never felt so alone. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Some may say that I lost my mind, that I gone completely mad, but I believe I'm different than before. Leveled up to the max, I'm blazing like the Walking Dead was hollow. Lifeless. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa.
Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Halo sobat kita, balik lagi di Kita Talk, masih bareng Mas David dan juga Mas Dimas. Kita ngobrolin soal Milad Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Oke, tadi kan waktu sebelum iklan nih, sebelum jeda, saya sempat spill gimana sih konsep acara puncak untuk Milad nanti. Nah, mungkin bisa langsung dijelasin aja nih. Dari siapa nih? Mau jelasin? Mas Dimas atau Mas David? Panitia dulu. Oke, silakan. Untuk acara puncaknya ya Mbak Safira. Jadi acara puncak kita itu yang bakal dilaksanakan di tanggal 29 Mei 2022 itu dilaksanakan dari pukul 4 sore hingga pukul insya Allah jam 9 malam. 9 malam. Ya, itu jadi nanti di acara puncak itu kita akan menampilkan program-program acara yang ada di televisi UAD seperti kayak Kita Talk ini kita bakal ada talk show-nya di sore harinya. Talk show live Mas berarti. Oh, ada live-nya. Talk show live-nya di sore harinya. Lalu ada dilanjutkan dengan redaksi Dahlan. Terus di malam puncaknya untuk acara program musik kampus kita itu kita gabung menjadi hiburan untuk acara puncaknya. Oke, kira-kira ada berapa nih yang tampil di acara puncak itu nanti? Band-bandnya? Band-bandnya boleh di-spill nggak ya? 4 sama Guestar ya? 4 sama Gestar. Jadi 3 band dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan satunya dari Gestarnya. Oke, cukup banyak ya, luar biasa. Kayaknya menarik sekali nanti, akan meriah sekali. Nah, itu tadi kan dari siapa saja yang diundang, maksudnya siapa saja yang nanti akan memeriahkan acara. Ya, nah, kalau dari pihak eksternal sendiri dari televisi UAD ini mengundang siapa saja sih untuk berkontribusi di dalam Milad ini? Mungkin dari Mas David. Mengundang siapa saja? Lebih ke kayak apa ya? Siapa saja pihak eksternal yang membantu atau Iya betul, berkontribusi. Oke. Yang pertama eksternal TV UAD tapi masih internalnya kampus. Oke. Itu Bimawa. Ya pasti itu Bimawa. Terus eksternal dari kampus, pihak-pihak ada media partner dari stasiun TV lainnya, terus dari beberapa juga komunitas TV lainnya yang membantu menyebarluaskan kegiatan TV UAD. Terus setelah itu ada sponsorship dari beberapa PT dan perusahaan-perusahaan yang membantu berjalannya acara Milad TV UAD seperti itu. Cukup banyak ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kira-kira berapa lama persiapan televisi UAD untuk mempersiapkan Milad ini? Kita itu pembentukan panitia dulu setelah bulan 2 ya? Bulan Februari. Bulan 2 itu kita sudah membentukan, terus pertama kita panitia acara kita bentuk, setelah itu baru kita bentuk divisi-divisinya, strukturnya seperti itu. Setelah itu baru kita mempersiapkan Milad sampai detik ini. Baru kemarin kita rapat. Kayaknya tadi pagi juga ada yang mempersiapkan dari divisi-divisi lain gitu. Setiap hari kita mempersiapkan untuk kesuksesan acara Milad. Semoga saja sukses. Sesuai dengan ekspektasi kita semua. Oke. Nah, sudah berapa persen nih kira-kira persiapan dari Milad ini sudah siap gitu? Monggo panitia, Pak Panitia. Dari kami persentasenya untuk menuju acara puncak sampai acara puncaknya itu sudah sekitar
60 sampai 70%. Sudah 60 sampai 70%. 65 mungkin. 65. Nganyang ya? Ya, di antara itu lah. Oke. Ya belum gitu. Oh iya, oke. Oke, karena mungkin masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan lebih Ya, matang lagi ya. Harus Karena- pastinya. Supaya nanti bisa acaranya benar-benar sesuai dengan apa yang kita targetkan. Betul. Supaya tidak ada yang kecewa di antara kita semua. Wah, Asik. kecewa di antara kita semua. Asik. Nah, ngomong-ngomong soal kecewa nih, tadi kan kita juga udah membahas soal sejarah nih, sejarah dari televisi UAD. Nah, namanya masa lalu kan pasti ada yang nggak enak, ada yang enak juga. Nah, dari sejarah panjang televisi UAD, kalau menurut dari Mas David dan juga Mas Dimas sendiri, apakah sejarah ini menjadi penting untuk diketahui para kru televisi UAD dalam nantinya membawa nama televisi UAD? Oke. Pertama sih sangat penting ya, jawabannya itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita memasuki sebuah wadah, terutama komunitas, kita harus tahu yang pertama sebenarnya ini komunitas apa dulu. Ini komunitas apa, bergerak di bidang apa, terus tujuan komunitas itu apa, semua kru harus paham akan hal ini gitu. Terus dan jangan lupa sejarah, karena sejarah itu yang pertama kita bisa tahu TV UAD ini sebenarnya berkembang nggak. Contoh di angkatan saya TV UAD seperti apa sih gitu. Di angkatan kemarin seperti apa sih? Oh, alhamdulillah berkembang. Jadi kita jadi tahu di situ untuk sejarah gitu. Dan sejarah juga yang membuat kru yang pada saat ini itu menambah wawasannya. Contoh ketika TV UAD mempunyai sejarah ABC, oh ternyata TV UAD dulu seperti ini gitu. Oke, berarti saya harus seperti ini sekarang. Jadi untuk menjadi pertimbangan juga. Oke, gitu. bisa jadi refleksi gitu ya, cerminan ketika oh ternyata yang angkatan dulu seperti ini, angkatan kita seperti ini, bisa jadi evaluasi juga, bisa untuk menambah seperti apa nantinya hal-hal yang baik yang bisa kita ambil seperti itu. Ya, dan tentunya harapan semua orang, khususnya anggota, pembina maupun alumni, TV UAD semakin bertambah umur juga semakin berkembang. Jadi awalnya 1 ya naik 2, 3, 4, 5 sampai mungkin ya ratusan atau ini ya tidak terhingga seperti itu. Oke. Nah, ada tidak yang ingin disampaikan kepada kru televisi UAD dalam mempersiapkan milad ini, mungkin dari ketua panitia dulu? Untuk kru televisi UAD ya, demi kelancaran milad kita yang ke-26 ini, saya pengen sampein kalau ya kita harus semangat, tentunya kita harus semangat, kita harus jaga kekompakan kita demi berlangsungnya acara ini. Jangan kita semua, semoga apa yang sudah kita lakukan, capek-capek kita ini, semoga besok bisa terbayar dengan kesuksesan kita semua. Oke, amin. Nah, itu tadi dari Mas Dimas. Kalau dari Mas David nih, apa yang ingin disampaikan kepada kru televisi UAD dalam menyongsong milad ke-26 ini? Oke, untuk kru TV UAD yang pertama pasti harus jaga semangat. Oke, yang kedua jaga fisik dan hati. Soalnya kalau fisik kuat, hati meleyot, ambiar. Gitu Ambiar ya. Terus yang selanjutnya, ketika teman-teman di tengah jalan ngerasa capek, ngerasa gimana-gimana, ingat tujuan awal teman-teman. Tujuan awal bagaimana? Ya ayo kita selesaikan bareng-bareng. Ingat bareng-bareng. Seperti itu. Itu. Oke. Nah, kalau itu tadi buat kru televisi Universitas Ahmad Dahlan ya. Nah, kalau harapannya untuk televisi Universitas Ahmad Dahlan ke depannya seperti apa? Mungkin dari Mas David dulu. Harapan TV. Oke. Harapan untuk televisi UAD ke depannya. Yang untuk harapan TV UAD, yang pertama TV UAD harus selalu aktif, tetap eksis terus di dunia pertelevisian maupun tingkat universitas, bahkan di luar universitas seperti itu. Terus TV UAD harapan saya lebih banyak lagi menjalin relasi ke pihak-pihak luar kampus seperti itu, karena itu bakal mempengaruhi teman-teman yang ada di sini untuk kedepannya setelah lulus itu mau kemana. Kan kita biasanya Iya biasanya sih kata yang tepat gitu kan. Biasanya mahasiswa itu ikut komunitas atau ikut organisasi untuk cari relasi, pengalaman seperti itu. Nah, TV UAD ya harus mewadahi itu gitu. Dan kalau TV UAD tidak bisa seperti itu, ya mesake anggota yang lain gitu. Dan nggak hanya TV UAD-nya, tapi anggotanya juga berpengaruh gitu. Kalau seandainya anggotanya cuman mintanya disuapin TV UAD ya nggak bisa. Pola pikirnya dirubah, jangan kita dapat TV UAD, tapi
kita harus ngapain di TVWAD, kita bisa apa untuk TVWAD, karena ketika kita bergerak bareng-bareng untuk TVWAD bakalan hasilnya juga balik lagi ke kita gitu. Kita TVWAD bisa ke sana sini, relasi banyak gitu kan ya, yang dapat relasi sebenarnya selain TVWAD ya kita juga seperti itu. Berarti ada timbal baliknya juga untuk diri kita sendiri ya sebenarnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, ikhtiarkan untuk televisi UAD ini juga sebenarnya balik lagi ke kita benefitnya. Oke, nah kalau dari Mas Dimas nih, harapan untuk televisi UAD kedepannya seperti apa? Harapan untuk komunitas kita semua ini ya, kita bersama ini, semoga komunitas televisi UAD semakin berkembang ke depannya, tiap tahun semakin berkembang, semakin jaya tentunya, dan juga bisa menghasilkan para broadcaster handal dalam bidangnya masing-masing. Kayak misalnya contohnya Mbak Safira nih sekarang di sini sebagai host. Amin. Mungkin kedepannya bisa. Didoain nih, lagi didoain. Amin. Ya kita doa ya. Kita doa. Mungkin kedepannya setelah lulus kuliah itu bisa kayak Mas David bilang tadi, kita bisa dapat relasi dan kita bisa mendapat pekerjaan di TV nasional, contohnya Mbak Safira jadi host di TV nasional. Amin. Semoga nggak cuma Mbak Safira juga, saya juga tentunya. Kita saya enggak nih. Tentu seluruh kru televisi UAD sesuai dengan apa yang udah pasti kita kesini kan ada tujuannya. Kita di komunitas ini mau apa, itu semoga dapat terrealisasikan. Nambah nggak sih Mbak? Nambah satu lah. Boleh. Satu porsi ya. Oke. Pakai kuah nggak? Harapan terbesar saya itu untuk kru TV WAD ya. Nanti suatu saat nanti kita bakalan ketemu di stasiun TV yang berbeda dan kita melakukan project bareng gitu. Jadi kayak kita tuh satu project tapi kita beda. Contoh beda stasiun TV. Iya, contoh ya di Trans terus di Net gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba loh gitu kan. Dan kita pakai seragam TV apa deh? Pakai apa baju TV yang kita cita-citakan waktu di sini, waktu di TV WAD. Semoga saja. Itu pencapaian sekali sih. Oke. Itu harapan terbesarnya ya, harapan kita semua bisa sukses melalui minat dan juga potensi yang kita gali melalui televisi UAD ini. Nah, penting juga untuk sobat kita sebagai mahasiswa, kita harus terus menggali minat bakat, menggali potensi, karena mencari ilmu di bangku perkuliahan saja tidak cukup, tetapi kita juga harus ikut komunitas, ikut juga kegiatan-kegiatan di luar kampus yang mana bisa menjadikan sebuah relasi, bisa juga membuka pola pikir ya, open minded, karena saya juga kebetulan ketika di perkuliahan dengan di SMA tentunya pola pikirnya berbeda. Benar sekali. Nah, oke. Nah, itu tadi perbincangan kita persiapan menuju perayaan milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, terakhir nih, sebelum closing nih, ada nggak pesan untuk sobat kita yang ada di rumah untuk menyambut milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan ini? Dari siapa dulu? Silakan. Kayaknya udah nggak sabar pengen ngomong nih. Oke, tentunya buat sobat kita tentunya yang sedang menonton, jangan lupa saksikan milad ke-26 Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Di opening ceremony-nya ada di tanggal 28 April 2022 dan juga closing ceremony dan acara puncaknya itu di tanggal 29 Mei tahun 2022, dan untuk yang 28 Aprilnya itu kita lakukan secara online, bisa dinonton nanti di channel YouTube Televisi UAD. Dan acara puncaknya itu kita ada live streaming dan acara offline-nya tentunya. Jadi kalau buat teman-teman sobat kita yang ada di Yogyakarta bisa datang langsung ke Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Bisa langsung datang ikut memeriahkan gitu ya. Oke. Ditunggu kedatangannya nih. Ditunggu, dicatat tanggalnya, jangan sampai lupa jamnya juga ya. Nanti tetap pantengin terus di akun sosial media Televisi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kalau dari Mas David nih, pesan untuk sobat kita apa nih untuk menyambut milad ke-26 ini? Yang pertama, monggo diikuti perlombaannya karena ini bakal menjadi salah satu wadah pengembangan diri teman-teman seperti itu. Terus yang kedua,
jangan lupa datang di acaranya gitu kan. Tanggal 28 monggo ditonton di YouTube, tanggal 29 kita goyang bareng men. Ada kita semua di sana. Yang mau ketemu langsung bisa ke sana. Yang mau foto ya, mau foto monggo. Nanti panggil aja Mas David gitu. Foto oke gas. Kalau ketemu langsung disapa aja, jadi langsung diseret ajak foto gitu ya. Apalagi bagi siswa ini salah satu ajang teman-teman untuk memperkenalkan diri walaupun ini bukan kuliah, tapi bakalan dapat teman-teman yang relasinya untuk mahasiswa. Jadi untuk perkuliahan selanjutnya ini sangat cocok banget untuk siswa, khususnya di DIY. Monggo datang aja, nanti kita bakalan bagiin link pendaftarannya karena nanti kotanya juga kita tidak bisa menampung banyak. Ada kotanya. Monggo pantengin IG kita. Mungkin nanti bisa dipromosikan sama mbaknya untuk IG TV WAD. Oke. Itu tadi sobat kita perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas David dan juga Mas Dimas yang sudah hadir di studio. Dan saya ingatkan lagi kepada sobat kita untuk jangan lupa terus mengikuti akun sosial media Televisi UAD, ada di Instagram dan juga TikToknya di @televisi_UAD, dan di akun YouTube-nya ada di Televisi UAD. Dan nanti ketika milad akan ada streaming di sana, jadi jangan sampai ketinggalan, dicatat tanggalnya. Nah, pantengin terus juga akun sosial medianya, akan banyak informasi di sana. Nah, saya Syafira Anadirin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.